Kamu sekarang ingin bangun tim yang agile, tapi bingung caranya gimana? Sudah melakukan tim building sampai tim sudah kompak, tapi masih belum sukses juga? Mungkin buku X-Teams bisa jadi jawabannya. Di dalam buku X-Teams ini, ada cerita yang dikontraskan antara dua tim, yaitu tim Sam yang pegang area Southeast dan tim Ned yang pegang area Northwest. Kedua tim tersebut bertugas untuk meningkatkan pelayanan konsultasi di dua region tersebut. Nah, dalam perjalanannya, kedua tim ternyata punya gaya dan tujuan yang berbeda. Sam melihat bahwa tugasnya adalah membangun tim yang kompak untuk menuntaskan tugas. Sementara Ned melihat tugasnya adalah menjadi change agent bagi perusahaan yang bekerja sama dengan top management untuk menciptakan solusi inovatif yang bisa memecahkan masalah di regionnya. Ya, sekarang mari kita lihat perbedaan di antara mereka berdua. Tim pertama, yaitu tim Sam, berfokus untuk menguatkan tim terlebih dahulu. Kita mengenalnya sebagai team building. Semua berusaha saling mengenal, targetnya adalah kohesi dalam tim. Untuk mencapai tujuannya, mereka percaya bahwa tim yang kuat adalah tim yang akan mencapai tujuannya. Ini yang menjadi asumsi dasar kenapa mereka menjalankan proyek tersebut. Nah, bagaimana cara tim Southwest berusaha untuk memenuhi kebutuhan para stakeholdernya? Mereka menggunakan data sekunder. Mereka percaya bahwa tim mereka sudah cukup mampu untuk memenuhi kebutuhan para customernya berdasarkan riset mereka dari data sekunder. Berbeda dengan tim pertama, tim kedua yaitu tim Nets berfokus untuk langsung bertemu dengan para stakeholders. Mereka langsung berfokus secara eksternal. Mereka langsung mencari fakta dari para customersnya. Selain itu juga, mereka terus berkomunikasi dengan top manajemen untuk mendapatkan insight apa yang mereka expect dari proyek ini. Sekaligus juga berupaya untuk mendapatkan resource yang dibutuhkan. Pada awal pembentukannya, memang terlihat bahwa tim pertama yaitu tim Sam happy dan bersemangat. Sementara tim kedua yaitu tim Ned terlihat bingung karena mereka langsung dilempar ke lapangan untuk mencari fakta dan data. Untungnya kebingungan tersebut terus diatasi oleh Ned sebagai tim leader, sehingga mereka terus berupaya untuk mendapatkan data dan fakta yang diharapkan. Ketika proses presentasi dilakukan kepada top manajemen, ternyata yang sesuai dengan ekspektasi adalah dari tim Ned. Sementara tim Sam mendapatkan kritikan yang besar, bahwa apa yang mereka desain tidaklah sesuai dengan yang diharapkan oleh para stakeholders. Dari proses ini, moral tim Ned meningkat drastis. Upaya dan kebingungan mereka membuahkan hasil. Reputasi tim Ned diakui oleh tim lainnya. Sementara tim Sam yang kompak dianggap sebagai tim yang tidak efektif. Kegagalan yang dihadapi oleh tim Sam sulit diterima. Mereka mulai menyalahkan top manajemen, customer atas kegagalan itu. Buku X-Team karya Deborah Ancona ini memang membantu kita untuk memahami kenapa sih tim yang kelihatan keren bisa aja gagal. Saya selama ini belajar membangun tim dengan framework yang klasik, yaitu forming, storming, norming, dan performing. Atau dengan yang terbaru yaitu 5 Dysfunction of a Team. Buku ini membuka mata saya, ternyata framework tersebut cenderung berfokus secara internal atau inward looking. Nah, pertama kita lihat sebenarnya buku dari X-Teams ini isinya apa aja. Nah, ini punya struktur ada 6 hal yang besar yang ingin saya angkat hari ini. Yang pertama adalah vicious circle of an inward looking team. Ini yang digambarkan dalam kasus Ned dan Sam tadi. Yang kedua, kemudian kita lihat tantangan bisnis di dunia yang baru. Terus kita juga akan mempelajari kemampuan atau kapabilitas apa yang dibutuhkan agar X-Team dapat menjadi efektif. Terus kemudian prinsip-prinsip yang digunakan, faktor-faktornya atau X-Factors, dan terakhir adalah bagaimana cara kita menciptakan budaya yang mendukung X-Teams. Nah, pertama sekarang kita bahas dulu tentang bagaimana kasus Sam menunjukkan betapa bahayanya kalau kita terlalu berfokus pada internal tim. Karena kita terlalu berfokus secara internal, tim Sam tidak dapat mengidentifikasi masalah yang sesungguhnya terjadi pada customer. Ini mereka disebut sebagai starting from behind. Ini juga menyebabkan mereka tidak dapat melihatnya adanya tren perubahan yang terjadi pada customer.
Mereka tuh jadinya stuck on the old. Ini menyebabkan mereka seolah-olah terkucil dari dunia luar. Nah, ini membuat mereka jadi kelihatan, oh kok nggak update ya, kudet istilahnya. Ini membuat mereka jadi memiliki reputasi yang buruk dalam organisasi karena dianggap kurang update, kudet. Karena mereka adalah tim yang kuat, mereka pun menyalahkan pihak eksternal terhadap kinerjanya yang tidak dapat terpenuhi tersebut. Dan ujungnya malah esprit de corps yang mereka bangun selama ini jadi runtuh karena mereka bukan lagi jadi tim yang kuat, malahan jadi tim yang rusak karena mereka kehilangan reputasinya. Nah, kita lihat tantangan di dunia bisnis yang baru ini seperti apa. Dengan tantangan dunia yang baru ini, setiap orang dalam organisasi diharapkan memiliki jiwa entrepreneur atau kalau ini bisa disebut sebagai intrapreneur. Dalam kondisi seperti ini juga kita harus bisa men-track apa critical knowledge yang kompleks. Dan ketiga, kita juga diharapkan bisa berkoordinasi dan menciptakan sinergi. Nah, disinilah kita membutuhkan X-Team, teman-teman. Karena dengan X-Team, yang mana X itu artinya eksternal, X-Team adalah tim yang berorientasi dengan faktor eksternal. Nah, yang dimaksud dengan eksternal ini bukan terlalu berfokus saja, tapi dalam prosesnya kekompakan tim internal juga dibangun. Tapi semua itu dibangun melalui bagaimana mereka berprestasi melalui aktivitas eksternalnya, seperti yang terjadi pada cerita Net tadi. Nah, untuk bisa menjalankan X-Team ini ada 4 capability yang dibutuhkan. Yang pertama, sense making. Sense making itu kemampuan kita untuk bisa melihat apa yang terjadi di luar dan kemudian melihat konteks dan impactnya terhadap tim dan organisasi. Contohnya, kita bukan hanya bisa bilang, nih ada potensi kenaikan inflasi di Indonesia selama setahun ini yang bisa mengakibatkan penurunan GDP. Nah, kalau sense making itu gini. Nah, karena GDP growth kita masih di angka 1%, artinya pengangguran kemungkinan masih tinggi. Dan kita harus siap mengantisipasi daya beli yang masih belum meningkat di tahun depan. Nah, bedanya itu ya, bukan hanya cerita kondisi, tapi kita bisa mengkontekskan kondisi di luar atau di dalam terhadap kondisi perusahaan. Nah, ini sebenarnya kalau zaman dulu kita sebutnya SWOT analysis. Bagaimana situasi di luar relevan terhadap kondisi kita. Yang kedua adalah visioning. Visioning itu adalah kemampuan seorang X-Team dapat menciptakan gambaran yang compelling di masa depan. Yang ketiga adalah relating. Jadi kemampuan untuk mendevelop key relationship di dalam maupun di luar. Jadi ini kemampuan untuk berinteraksi. Dan yang terakhir adalah inventing, yaitu menciptakan. Nah, di sini inventing artinya adalah bisa menciptakan atau mengeksekusi rencana yang sudah dibuat sebelumnya sehingga make it happen. Nah, kemudian kita lihat prinsip-prinsip yang digunakan dalam X-Team itu ada 3. External activities, di mana external activities ini dimulai dari scouting, yaitu setiap orang dalam organisasi cari informasi yang kritikal agar tugasnya bisa terlaksana. Nah, informasi ini bisa kita lihat bahwa dalam scouting kita tahu apa ekspektasi dari konstituen atau kan stakeholders, dan kita lihat informasi yang relevan dalam company maupun dalam industri. Nah, kita juga harus ketemu dengan customer, kita lihat apa new teknologi yang jadi tren dan juga kompetisi. Di sini juga kita harus dapat menentukan, mencari expertise apa yang penting dan informasi apa yang penting agar tugas kita bisa terlaksana. Nah, untuk bisa jalan ini teman-teman, kita harus bisa punya mindset dan culture
yang penuh dengan kesadaran. Nah, tugas dalam scouting ini ada, yang pertama adalah kita lihat organisasi kita di luar kita seperti apa. Di sini kita lihat apa tugas kita, siapa key playersnya, dan apa ekspektasi dari semua orang, baik customer, top management, terhadap apa yang akan kita selesaikan. Kemudian kita lihat external trend dan aktivitas customer dan kompetitor. Kemudian kita juga di sini belajar. Nah, belajar ini belajar dari orang lain dengan observasi maupun kita dengan bertanya. Kemudian setelah scouting ada ambassadorship. Dalam ambassadorship, di sini prosesnya adalah kita dengan top management atau dengan pemilik resource, kita minta resource, budget, dan buy-in. Dan ini juga kita berusaha untuk dapat support dari top management. Intinya ini managing up sebenarnya teman-teman. Managing up di sini artinya satu, kita jualan project kita ke top management. Supaya dapat apa? Supaya dapat buy-in, supaya dapat resource. Yang kemudian kita menjaga reputasi tim. Saya merasakan bahwa tanpa adanya proses ambassadorship ini, tim kita itu bisa nggak dipandang sama manajemen. Kemudian dalam ambassadorship ini kita ngelihat siapa yang jadi allies kita dan siapa yang mungkin menjadi tanda kutip musuh kita yang bisa menghambat project kita bisa berjalan. Nah, yang penting dalam ambassadorship ini bukan sekedar jual diri menye-menye gitu ya. Ambassadorship bisa efektif jika apa yang kita lakukan itu memang benar bagus. Jadi di sini bukan sekedar mohon maaf menjilat, tapi kita benar-benar berprestasi dengan cara bisa mengaccomplish tugas kita. Kemudian task coordination ini adalah bagaimana X-Team ini berkoordinasi dengan tim lain di dalam organisasi, di dalam perusahaan, atau dengan grup di luar perusahaan. Tahapannya adalah yang pertama kita tentukan dependensinya terhadap tim lain itu bagaimana. Yang pertama kita mengidentifikasikan grup mana saja atau tim lain mana saja yang kita butuhkan, baik dari expertise-nya atau mereka yang bisa melanjutkan project kita setelah kita selesaikan project tersebut. Atau juga tim yang bisa membantu kita dalam perjalanan project, mungkin bisa jadi fasilitator dan seterusnya. Yang kedua adalah bagaimana sifat ketergantungannya. Dan ketiga, bagaimana kita berkoordinasi dengan tim tersebut. Nah, dalam task coordination juga kita juga diharapkan dapat mendapatkan feedback dari grup lain. Di sini kita diharapkan bisa mempengaruhi tim lain supaya bisa support tugas kita. Prinsip kedua adalah extreme execution. Kita mengkombinasikan bagaimana external activities yang kita lakukan dibalance dengan internal. Nah, di sini internalnya main, teman-teman. Yang pertama adalah kita pastikan dulu bahwa organisasi kita atau tim kita merasa aman secara psikologis. Gimana caranya? Yang pasti kerjaannya harus balance dan kita terintegrasi, kita menyatu, tim kita menyatu. Psychological safety juga muncul jika ada kejujuran di antara kita, ada diskusi yang bebas tanpa menyerang,
dan kita sudah siap untuk mengambil resiko secara interpersonal. Kita siap untuk sharing vital information. Yang pasti ini membutuhkan rasa percaya satu sama lain. Yang kemudian dibutuhkan dalam extreme execution adalah pembelajaran di dalam tim atau refleksi. Di sini istilah Jepangnya Hansei, atau kalau di dalam agile kita namanya retrospeksi. Selama berjalannya project, kita diharapkan bisa belajar dari apa yang sudah dilakukan sebelumnya. Caranya gimana? Kita regular check-ins. Jadi ini gimana situasinya? Kemudian check out setelah meeting berakhir. Yang ketiga adalah setiap anggota tim diharapkan paham apa yang temannya pahami. Kalau bahasa Jepangnya atau kita bicara komunikasi ala gaya Jepang, ini namanya horenso. Kita tahu teman kita tuh keahliannya apa, kemudian bisa menghubungkan antar expertise tersebut. Dan kemudian ada juga kita mendistribusikan leadership task kita sesuai dengan expertise orang-orang yang ada di tim kita. Nah, intinya adalah ketika knowing what others know, itu diharapkan terjadinya sinergi. Dalam extreme execution ini, memahami orang lain itu taunya apa, itu jika terjadi dalam proses team reflection. Nah, team reflection akan terjadi jika sudah ada psychological safety di antara tim. Jadi orang bisa terbuka bahwa saya belajar ini, saya belajar itu, saya paham ini, saya tidak paham itu, saya gagal ini. Psychological safety ini akan diperkuat lagi jika kita paham orang lain tuh tahunya apa. Ini kalau kita reflect ya dalam framework yang lain, ini basicnya adalah building trust dalam dysfunction of a team atau 5 dysfunction of a team. Nah, ini tools yang dijalankan supaya ini bisa terjadi, yaitu ada integrative meeting, kemudian dalam pengambilan keputusan itu melibatkan semua orang dan transparan prosesnya, dan ini melibatkan proses heuristics. Apa sih heuristik? Atau ada rule of thumb. Jadi ada guidelines-nya. Apa batas-batasannya supaya tim bisa mengambil keputusan jika ada kondisi yang ambiguous. Kemudian ada share timelines dan ada sistem informasi manajemennya. Nah, ini biasanya kalau di zaman sekarang kita bisa menggunakan software apakah kalau boleh menyebut merek, Slack, Microsoft Teams, ClickUp, dan seterusnya. Prinsip ketiga adalah fase yang fleksibel. Nah, ini kenapa dibahas flexible phases? Karena kadang-kadang tim bisa gagal karena tidak tahu fase-fase dalam membangun project. Dengan flexible phases ini kita akan memahami progress dari project. Dengan progress kita bisa mendapatkan short term wins. Dengan short term wins kita bisa memperkuat bonding di antara tim. Nah, dengan 3 fase yang ada di X-Team ini, di sini kita bukan hanya bicara distributed leadership. Nah, dengan fase-fase ini kita akan paham nih teman-teman, bukan hanya konsep distributed leadership, jadi semua orang udah leadership, tapi di sini beneran kejadian yang disebut dengan distributed leadership seperti apa. Karena nanti setiap fase bisa jadi orang yang nge-lead bisa beda-beda. Tahapan dalam flexible phases itu ada eksplorasi. Tahapan eksplorasi adalah tahapan di mana kita melihat peluang-peluang yang terjadi. Apa opsi-opsi agar proyek kita bisa berjalan dengan baik. Setelah eksplorasi, baru kemudian eksploitasi.
yang mana kita boleh memilih satu project yang bisa mencapai tujuan kita. Kemudian di sini kita mulai eksperimentasi untuk kemudian kita akan eksportasi, yaitu sudah skalanya besar, sudah menjadi bagian dari organisasi. 3 tahapan ini mungkin agak beda dengan tahapan project di framework lainnya. Kalau kita baca buku Invincible Company, di situ cuma ada exploration and exploitation, di mana exploration di dalamnya tercakup juga proses piloting. Nah, kalau di sini piloting itu di exploitation. Di sini exportation itu sama dengan exploitation di framework yang lain. Kemudian X factors, ini adalah X factors, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi X team. Yang pertama extensive ties, yaitu bagaimana hubungan tim dengan tim lainnya. Di sini kita bisa lihat siapa yang bisa berhubungan dengan kita, dan kita juga bisa memahami weak ties, yaitu kalau kita tahu misalnya nih kita butuh dukungan orang finance, tapi tim kita nggak ada yang kenal atau hubungannya kurang baik. Nah, gimana caranya supaya jadi lebih baik? Atau yang ketiga adalah strong ties. Jadi kita pahami kalau kita butuh support dari komersial misalnya gitu, dan hubungan salah satu tim kita baik dengan orang komersial yang kunci. Nah, ini kita bisa manfaatkan. Kemudian tiers-nya bisa expandable. Dalam tim ini kita di sini tidak statis, teman-teman. Ini bisa dinamis. Ada yang core. Yang core ini adalah orang-orang yang menentukan keputusan dan kemudian yang berkoordinasi dengan tim yang di luar. Kemudian ada juga operasional, yaitu yang menjalankan. Yang ketiga adalah alternate, yaitu pihak-pihak yang membantu kita. Yang terakhir adalah exchangeable membership. Jadi tim kita ini dinamis. Anggota tim bisa berganti-ganti sesuai dengan fasenya. Jadi orang bisa in and out tergantung fasenya, karena setiap fase bisa membutuhkan expertise yang berbeda. Dan shift juga across tiers. Jadi yang core bisa pindah jadi operasional. Nah, ini contoh bahwa dengan X team ini yang disebut dengan distributed leadership itu terjadi. Jadi orang bisa jadi core, jadi leader di sana, tapi bisa jadi operasional. Nah, setiap tiers itu punya tugas masing-masing ya. Nah, gimana supaya kita bisa jalankan X factor ini? Dengan extensive ties, kita bisa mengidentifikasikan siapa yang dibutuhkan bekerja di bagian core, operasional atau alternate. Dengan exchangeable membership, kita bisa paham orang-orang ini nantinya tugasnya apa di dalam network, dan kemudian kita bisa menentukan kira-kira ties-nya ada di mana orang-orang ini. Yang terakhir adalah crafting culture. Bagaimana agar X team ini bisa jalan? Yang pertama harus ada strategic direction dulu, bahwa X team ini membutuhkan arahan yang jelas. Seperti dalam prinsip agile harus ada North Star-nya. Nah, North Star-nya ini adalah strategic direction. Kemudian untuk bisa menjalankan X team atau berinovasi harus bisa di-manage overload-nya. Nah, ini yang kita harus pahami banget, bahwa overload ini sekarang jadi masalah dalam organisasi. Banyak manajer yang merasa bahwa di stretch tinggi, bahwa orang yang hebat adalah orang yang punya stretch goal. Tugas dari top management adalah pastikan bahwa ini tidak terjadi.
Kalau top management tidak menjaga frontliner untuk tidak overload, ada resiko bahwa jadi dijulitin sama tim dan menciptakan burnout. Efeknya nggak bisa berinovasi. Kemudian organisasi diharapkan juga bisa ambidextrous, yaitu dia bisa mampu bermain atau berkoordinasi secara short term maupun long term. Di sini kita dengan promote network, setiap orang diharapkan bisa berkoordinasi dan membangun networknya masing-masing. Terus kemudian jalankan temporal leadership dan jadi role model. Secara singkat, fase-fase tugas, kemudian capability dan activity ini bisa dilihat di kolom ini. Nah, itu teman-teman cerita tentang X-Team. Saya terus terang sangat tergugah dengan baca X-Team ini. Kalau kita bisa reflect dengan buku-buku lain, ini align dengan konsep 5 dysfunction of a team. Dalam prinsip extreme execution, disitulah 5 dysfunction of a team masuk. Yang kedua, buku ini menjadi jawaban bagaimana mengoperasionalisasikan konsep dual system, yaitu network dan hierarki, dalam buku Accelerate karya John Kotter. Nah, jadi harapannya teman-teman coba baca buku itu, atau nanti suatu saat saya akan cerita tentang konsep dual system tersebut. Terima kasih atas perhatiannya, semoga manfaat.